online pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Pukul 04 WIB Indonesia, pukul 05 Hong Kong, pukul 22 PM Jerman, Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri. Doa propitik Ibu Weli Hukubun, Papua. Pengumuman Bapak Yanto dari Lawang. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarguna MA dari Kediri. Selesai. Sebelum kita akan mulai, saya akan menyumbangkan lagu untuk ibadah pembukaan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada pagi ini. Engkau telah satukan di tempat rumah masing-masing untuk ibadah persekutuan gereja CLCC. Kami akan memuji menyembah-Mu, ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu, mulai dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, penuhi kami sehingga hari demi hari di dalam ibadah online Gereja CLCC
diberkati semua yang hadir pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba kami Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan mulai ibadah pagi ini juga menyampaikan kebenaran firman. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta John. Silakan. Amin. Praise the Lord. Luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan gunung batu kami. Pujilah aku. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hati. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Dengan cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin, amin, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian berikutnya. Segarnya Magic Plus dingin, klub kemarin bersama dengan kita ya pada pagi hari ini. Dan kita akan datang pada Tuhan, kita naikkan pujian berikutnya. Haleluya.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Letakkan imanmu pada Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau hidup, ada hari esok. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Dan doa ini, haleluya, mari kita akan sama-sama berdoa di pagi hari ini. Haleluya, Bapa, hati kami haus, hati kami lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Engkau hidup, ada hari esok, dan kami tidak akan takut, tidak akan gentar, karena Engkau yang sanggup memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, perdengarkan firman-Mu bagi kami, sebab sesungguhnya kami ini mendengarnya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Tuhan kita, Tuhan hidup, haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan buka hati kita, persiapkan hidup kita untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Biarlah hati kita semua menjadi taman hati yang subur, yang siap menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita akan lihat sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah tanda-tanda orang menyangkal Yesus ya. Ini adalah bagian yang keempat dari yang kita sudah bahas ya di waktu sebelumnya. Dan kita akan lihat dulu sebagai pengantar untuk bisa membuat kita makin paham tentang kenapa orang itu sampai menyangkal Yesus ya. Kita lihat dulu Matius pasal 26 ayat 41. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Amin. Saudara perhatikan ini.
Yesus katakan pada para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang menjadi lemah dan jatuh ke dalam pencobaan, mereka yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Lalu dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang menuruti kehendak Tuhan itu roh. Daging tidak kuat, tidak mampu. Supaya daging ini bisa dilatih, yang jasmani bisa dilatih, maka setiap hari kita perlu ada latihan-latihan rohani supaya bisa kuat, ya, supaya tidak lemah lagi. Maka itu ibadah-ibadah seperti ini sangat membantu kita supaya kita tidak sampai mengikuti keinginan daging, tapi kita mengikuti keinginan roh. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 18 ayat yang ke-25 sampai dengan 27, saudaraku. Nah, kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui, saudaraku, tanda-tanda orang menyangkal Yesus, ya. Nah, dan ini kita bisa ambil, saudara, maknanya dari sini supaya kita jangan sampai ketika mengalami peristiwa-peristiwa sehingga mudah sekali bisa menyangkal Yesus, ya, saudaraku. Seperti yang dialami oleh Petrus ini, ya. Saudara-saudara, kita akan lihat, saudaraku, ada beberapa alasan kenapa sampai orang itu menyangkal Yesus. Nah, ini dia. Alasan yang pertama karena dia terlena, saudaraku, ya. Dia terlena sementara keadaan, ya, karena dia tidak menutupi, ya, karena dia menutupi rasa takutnya. Jadi orang-orang yang terlena ini gampang sekali membuat mereka bisa menyangkal Yesus. Seperti Petrus ini, dia terlena, ya, dia berdiam di dekat api yang sementara membara itu untuk menghangatkan badan bersama-sama dengan prajurit-prajurit hamba imam-imam kepala itu, saudara. Ya, ini sebenarnya Petrus sedang menutupi rasa takutnya di sini. Kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-25. Ya, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Amin. Nah, saudara-saudara, orang yang terlena, terbuai, mereka ini, saudaraku, terbujuk rayu, mereka ini mulai sepertinya tertipu, ya, dengan keadaan bahwa sesungguhnya mereka ada dalam keadaan bahaya. Contohnya seperti Petrus ini, saudaraku. Dia sempat melakukan sesuatu tindakan anarkis, dia memotong kuping hamba imam besar itu, sehingga, dan itu menjadi satu rekam jejak bagi Petrus. Sehingga saudara kasih Tuhan, Petrus ingin menutupi rasa takutnya ini, saudara. Dengan dia mulai terlena dengan orang-orang yang berdiri di dekat, saudara, api unggun itu, ya, saudaraku, api yang sedang membara itu. Nah, saudaraku, ini tujuannya untuk apa? Menutupi rasa takutnya. Jadi perhatikan, saudaraku. Tanda yang pertama orang menyangkal Yesus itu kenapa, saudaraku? Karena dia terlena. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai engkau terlena, jangan sampai engkau terkecoh, jangan sampai engkau terbuai, jangan sampai engkau tersesat, saudaraku, dengan sesuatu yang sepertinya membuat engkau nyaman, membuat engkau mulai lupa diri. Nah, itu bahaya, orang bisa menyangkal Yesusnya di situ, ya. Saudara, ini penting. Nah, kita sudah lihat, ya, ini alasan yang pertama kenapa orang itu sampai menyangkal Yesus. Ini tanda-tandanya di bagian keempat ini. Mari kita lihat. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa? Ini karena dia merasa terpojok dengan saksi nyata. Ada saksi di Taman Getsemani itu, ya, yang menyatakan dari berita yang sebenarnya bahwa Petrus ini dia yang memotong seorang hamba imam besar itu. Kita lihat Yohanes 18 ayat 26. Ia menyangkalnya, katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Amin. Nah, Petrus mulai terpojok setelah dia terlena, kemudian dia mulai terpojok di sini, saudaraku. Jadi kalau orang sudah terpojok itu, saudara-saudara, dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, saudaraku. Dengan cara apa? Yaitu dia Yesus. Ya, ini hal yang kedua. Ada begitu banyak orang ketika dia mengalami masalah yang datang dalam hidupnya, saudaraku, ya,
Dia tadi terlena, masalah datang bertubi-tubi dan membuat dia mulai terpojok. Dan ketika dia terpojok inilah, disitulah dia gak punya pilihan yang lain. Akan seperti Petrus ini, saudara, yang mengambil keputusan untuk menyangkal Yesus. Saudara-saudara, orang akan menjadi orang yang mencoba untuk saudaraku, dia menghindari saat dia dalam keadaan terpojok itu, ya. Seperti yang dialami oleh Petrus ini, dan dia benar-benar menyangkal Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang kedua. Kita akan lihat yang ketiga, saudaraku. Kenapa sampai orang itu menyangkal Yesus? Nah, ini seperti Petrus yang ketiga ini. Karena alasan yang ketiga. Karena mulai terkejut, ya. Dan mulailah dia bereaksi untuk menyangkal Yesus. Demi apa? Dia tinggal di zona nyaman. Ya, zona nyaman, saudaraku. Oke, mari kita lihat di Yohanes 18 ayat 27. Ya, maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Amin. Maka Petrus menyangkalnya pula. Kata pula ini berarti ada kejadian sebelum-sebelumnya itu dia sudah lakukan hal yang sama, ya. Petrus menyangkal 3 kali. Yesus sudah memperingatkan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku sampai 3 kali. Jadi saudara, Petrus itu terkejut, ya. Orang kalau sudah terlena, yang kedua dia mulai terpojok, lalu yang ketiga dia pasti terkejut dengan apa yang sudah Yesus sampaikan dan dia mulai bereaksi, ya. Dia terkejut dan mulailah dia bereaksi untuk menyangkal Yesus. Demi apa? Demi dia mencari rasa aman. Dia ingin ada di zona nyaman. Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa Petrus ini yang menyangkal Yesus, pada akhirnya juga dia sadar apa yang dia lakukan itu tindakan yang bodoh, yaitu sangat memalukan dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, ya, sehingga akhirnya memang dia menyesal, saudaraku. Waktu dia menyesal, Tuhan berikan dia anugerah, memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki akan kesalahannya, akan kekurangannya, akan pelanggarannya, akan dosa-dosanya. Sehingga Petrus ketika di hari Pentakosta, yang tadinya dia seorang pengecut, seorang yang tidak berani menyatakan dengan terang-terangan, sekarang setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani mati bagi Tuhan, ya. Saudara, kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, kita bisa pelajari makna ini dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengikuti kesalahan, pelanggaran, kegagalan Petrus pada waktu itu, sehingga dia menyangkal Yesus, ya. Kita akan lihat, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, dia itu tidak takut menghadapi komentar negatif. Dan seringkali komentar negatif ini membuat orang, saudaraku, merasa tidak nyaman. Mari kita lihat. Yohanes 18 ayat yang ke-25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Amin. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi orang memberikan komentar kepada Petrus, ini komentar yang negatif. Bagi Petrus memang negatif. Tapi itulah kebenaran bahwa dia benar-benar adalah salah satu dari murid Yesus ini. Saudara kasih Tuhan, sehingga kalau kita lihat orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, roh mereka sudah diperbaharui, saudaraku. Mereka itu tidak takut menghadapi apapun komen orang, apapun yang dikatakan orang, hal-hal yang jelek sekalipun. Saudara, dia tidak akan takut, ya. Karena dia tahu ketika dia hidup benar, dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang membela dia. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua dari kegagalan Petrus ini. Kita bisa pelajari bagi kita orang percaya, orang yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Membuat dia berani menghadapi fakta yang telah terjadi. Jadi ada orang yang berani, namun ada orang yang tidak berani, ya, menghadapi fakta yang terjadi. Tapi bagi kita orang percaya yang taat pada firman, kita berani menghadapi fakta yang telah terjadi. Kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-26. Dia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Amin. Nah, ini dia, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi
kita lihat ya kegagalan Petrus ini kita bisa pelajari sehingga akan menolong kita semua, sehingga membuat kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Kita ini bukan menjadi orang seperti pecundang seperti Petrus. Kita menjadi orang yang berani ya saudaraku, menghadapi fakta yang telah terjadi, sekalipun itu buruk, sekalipun negatif, sekalipun tidak baik, harus berani menghadapi semuanya ya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menolong kita semua ya. Kegagalan kita, ketakutan kita di masa yang lalu itu menjadi satu pelajaran sehingga kita memperbaiki diri dan kita mulai mentaati Tuhan sehingga kita tidak menjadi takut lagi. Kita berani menghadapi apapun ya, saudaraku, konsekuensi resiko apapun kita berani menghadapi semuanya. Dan mari kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir ini. Dari kegagalan Petrus dia menyangkal Yesus, ini menjadi satu pelajaran supaya kita lebih mawas diri, berhati-hati di sini ya. Bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara, kita tidak menyangkal Yesus ya. Walaupun Petrus itu sudah menyangkal Yesus karena kegagalan dia. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-27. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Ini menjadi suatu tanda bahwa apa yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Yesus sudah memperingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita semua sebagai orang percaya yang hadir di pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita bisa pelajari tentang rahasia-rahasia ini. Kenapa sampai Petrus gagal sehingga dia menyangkal Yesus. Dan pada akhirnya dia sadari akan kegagalan itu. Dan dia mulai bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan pakai dia luar biasa. Sehingga dia tidak menyangkal Yesus lagi ya. Saudara, saya berdoa supaya pada hari ini, ketika engkau dalam persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, tekanan, himpitan, engkau merasa mulai terpojok, engkau mulai merasa terkejut di sini, saudara datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan engkau kekuatan, Tuhan berikan engkau kasih anugerah, Tuhan berikan engkau belas kasihan, Tuhan berikan engkau jalan keluar, sehingga engkau bisa melewati semuanya itu dengan baik ya. Biarlah Tuhan menolong kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa, namun sebelum kita berdoa, saudaraku, kita akan nyanyikan satu pujian dulu ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Ada begitu banyak orang dalam kehidupan ini, saudaraku. Saya saksikan. Ada banyak alasan kenapa sampai dia menyangkal Yesus ya. Itu karena ada 5 alasan. Ada karena masalah uang, masalah harta, tahta, jabatan, masalah wanita, masalah laki-laki, masalah warisan. Orang bisa saja sampai menyangkal Yesus. Tapi hari ini saya berdoa supaya semua yang hadir di sini tidak menyangkal Yesus. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, lihat orang-orang menyangkal Yesus, yang mengkhianati Yesus, yang meninggalkan Yesus. Hidup mereka itu tidak bertambah baik, saudaraku ya. Sebagaimana yang kita sudah dengar di waktu yang lalu, orang-orang yang sebelumnya mereka setia kepada Tuhan, saudara, karir mereka begitu cemerlang ya. Karir mereka begitu, saudaraku, benar-benar bagaikan bintang yang lagi bersinar, saudaraku. Tahu-tahu itu jadi redup. Tahu-tahu itu saudaraku mulai dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ya. Banyak sekali baik dari para selebriti saudaraku, pejabat pemerintahan sampai masyarakat biasa pun, ketika orang mulai meninggalkan Tuhan, keadaan mereka tidak baik saudaraku. Nah, ada satu ayat yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian di pagi hari ini supaya kita benar-benar ingat akan hal ini saudaraku. Coba perhatikan ya, di ini agak keluar sedikit tapi ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 73, ini bagus sekali sehingga kita bisa merenungkan ini ya. Ada 2 perbedaan manusia di sini. Mazmur 73 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, perhatikan ayat ini. Ya, silakan Pak Yanto bisa menyampaikan ayat ini. Ya. Sebab sesungguhnya, ya, silakan. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa.
binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Jadi saudaraku, ayat yang ke-27 yang saya kasih blok biru ini ya, ini adalah orang yang pertama yang dia menyangkal Yesus kemudian dia meninggalkan Tuhan ya. Alkitab bilang sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kenapa dia binasakan? Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Berzina itu ada dua. Saudaraku, berzina secara jasmani dan berzina secara rohani. Kalau berzina secara jasmani itu, saudaraku, dia melakukan percabulan ya dengan bukan pasangannya, saudaraku. Dan inilah yang menyebabkan dosa di dalam tubuhnya, saudaraku ya. Namun ada persinahan yang kedua, yaitu persinahan secara rohani. Soal dia mulai menyembah berhala, pergi ke orang-orang pintar, saudaraku. Ingin mengetahui bagaimana nasibnya, garis tangannya, masa depannya, dan seterusnya. Nah, ini namanya persinahan secara rohani. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, ayat 28, ini orang yang kedua. Ini orang yang benar-benar taat, yang patuh, yang ikut akan segala kehendak Tuhan ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah seperti kita pada pagi hari ini. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, tujuannya apa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sebagai contoh, pada waktu dia sakit, dan tiba-tiba karena dia dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, tahu-tahu dia mengalami kesembuhan. Nah, dia bisa cerita, wow, Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan kuasanya. Dia mengasihi saya. Sehingga saya yang sakit ini, Tuhan sembuhkan. Amin. Mungkin dia dalam keadaan yang lain, dalam kondisi terpuruk secara keuangan ekonomi. Ternyata dia mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia jawaban, Tuhan memberikan dia mujizat keuangan. Sehingga ada pertolongan Tuhan secara ajaib, saudaraku. Dan dia bisa cerita, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan menolong saya tepat pada waktunya. Ya, banyak contoh-contoh yang akan terjadi seperti itu. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, itu selalu ada jawaban, ada jalan keluar. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Indriani akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Yes. Kasih Tuhan, di hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami akan dekat dan melekat kepada Engkau Tuhan. Ketika kita dekat pada Engkau Tuhan, apapun permasalahan kami Tuhan, permasalahan semua yang ikut Zoom Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau selalu mengabulkan Tuhan doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami Tuhan, ingin bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, jangan kami semua Tuhan yang ikut Zoom Tuhan, agar makin hari makin setia, makin hari yakin bersandar kepada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Jangan seperti Petrus Tuhan, yang selalu menyangkal kepadamu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, untuk mewartakan kerajaan-Mu, sehingga kami akan patut dan kami akan melakukan sesuai apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu bersandar dengan Engkau Tuhan, dan hamba-Mu setia Tuhan, Kau akan membukakan pintu rezeki buat hamba-Mu Tuhan. Amin. Berkat-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu setia, dan kami selalu melangkah bersama-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan. Kami percaya semua yang ikut Zoom
Saat ini Tuhan kami percaya semua mengandalkan Engkau Tuhan, seperti sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Haleluya. Amin. Terima Haleluya, amin. Sebelum kembali kepada host kita akan nyanyikan pujian ini ya, kasih. sebagai doa kita bersama-sama. Amin. Terima kasih Bu Indriani. Ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertitah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan sama-sama, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dengan katakan sama-sama, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah di hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sorak-soraknya meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Kembali pada host kita pagi ini. Amin. Ya, terima kasih Ibu Indri yang sudah memimpin peneduhan firman, doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman, tanda-tanda orang yang menyangkal Yesus ada di Alkitab, Matius 23 ayat 41.
Di situ ada 3 terlenang. Sementara pada keadaan karena dia menutupi rasa takutnya. Ada di Yohanes 18 ayat dengan belajar itu saya praktekkan di cucu kami yang tinggal sama saya, anak dari Mirna maupun mantu kami, Yohanes, dan anak kami Mirna, juga suami kami. Ini untuk belajar yang Bapak Pendeta menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya kalau saya ditunjuk di luar, saya harus bisa. Maupun dengan ada kesalahan sedikit, saya percaya nanti Tuhan ubah kami, Tuhan beri kami kepintaran. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan telah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari, bisa kami tanam di hati dan di pikiran kami dan hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Orangnya hadir? Ada, Bu Eli ada. Ya, silakan Ibu Weli, semangat. Ya, makasih Bu Joyce untuk waktunya. Bapak Amin. Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik di pagi hari ini bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin.
I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Memberkati Ibu Weli Hukubun. Makasih. Amin, Bapak Pendeta. Sama-sama. Ya, kami kembalikan waktu kepada Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokubun dari Papua yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Joyce. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penggilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer melalui rekening BCA dan rekening OVO. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 WIB sertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20. Mari bergabung dalam ibadat Zon pagi, lebih menyegarkan ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan hari Minggu yang baru sepanjang hari ini. Agar ibadat ini dibuka bagi kita semua dalam pergumulan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share kepada yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Keluarga PS John Sarbunan, MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 30, Saudara Cindy Sylvia Rafael Sarbunan, putrinya Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap kirim ke Bu Sinta. Dan demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya sampai Maranatha. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Joy. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto dari Lawang telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi. Silakan Pak Yanto. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini ibadah berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce, yang mana pada pagi hari ini memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Weli Hukubun, terima kasih, selalu sehat. Kita dukung terus dalam doa, Bu Weli, Tuhan memberkati. Ya. Demikian juga kami juga berterima kasih kepada yang hadir pada pagi hari ini. Ya, memang nggak kelihatan wajahnya, hanya nama-nama
terima kasih kepada yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bu Indriani, ada Bu Ace, ada anak-anaknya Bu Sinta, dan Bu Sinta juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya Bapak John Sarbunan yang setia melayani. Kita telah disegarkan oleh firman Tuhan sehingga iman kita bertambah kuat. Kiranya firman tadi dapat kita terapkan khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita seperti Petrus tadi. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto. Ya, yang sama-sama. luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih saya Ibu Joy sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati yang hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami mengucap terima kasih di ibadah pada pagi hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan, dan Ibu Sinta sebagai istri pendamping dari Bapak Pendeta John. Kami juga mengucapkan terima kasih, juga sekeluarga, anak-anak diberi kekuatan, diberi kesehatan di dalam keluarga. Bapak Pendeta John, Ibu Sinta, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir di pagi hari ini dari ibadah gereja CLCC yang diberkati pada pagi hari ini melalui firman yang luar biasa. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan dengan doa berkat dan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Pendeta John Amin. Sarbunan. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita semua ya. Haleluya. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa
menyerang, Tuhan Yesus setia. Apapun yang terjadi, kami akan tetap setia. Pagi ini Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi ini, menghadapi terpaan angin badai, gelombang, gelora, masalah, persoalan, pergumulan. Tuhan tolong semuanya, kuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Engkau setia. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat di pagi hari ini. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Berkati Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini. Berkati bersama Bu Yani, anak mantu cucu yang ada di Lawang. Berkati juga Ibu Joyce yang telah memimpin sebagai host pagi ini bersama Pak Umar dan semua anak mantu cucu di Sidoarjo. Tuhan berkati dan sembuhkan juga Pak Umar, pulihkan kesehatannya. Juga kesehatan Bu Joyce, kesehatan Pak Yanto, juga untuk Ibu Weli sekeluarga yang ada di Kota Jayapura, Papua. Berkati Bu Weli bersama dengan semua anak mantu, keponakan, cucu semua diberkati. Pak Wahyu Hukubun, Ibu Erna, Pak Stephen De Fretes, Tuhan tolong juga Ibu Sinta, anak Arsenio, dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit dalam keluarga Hukubun, Tuhan sudah sembuhkan. Dan Engkau juga menolong, ya Tuhan, Ibu Indriani, bersama dengan anak mantu cucu juga di Sidoarjo. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sembuhkan calon menantunya, yaitu Christian, sehingga dia boleh melangsungkan untuk acara pernikahan tahun depan bersama dengan putrinya Ibu Indriani, Feli. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sembuhkan Male, sembuhkan juga mamanya yang ada di Lasem, Jawa Tengah. Juga Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu untuk Ibu Wace bersama dengan suaminya Pak Kim Sun. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan secara keuangan, ekonomi di dalam nama Yesus. Terus Tuhan ciptakan hubungan yang manis, harmonis, komunikasi yang baik di antara anak, orang tua, menantu, mertua, suami, istri dalam nama Yesus. Kami percaya, Wace, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, kemenangan, jalan keluar, keajaiban demi keajaiban yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya, Bu Wace, tidak ada yang mustahil. Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, berkati juga Ibu Meliawati, sembuhkan kesehatannya. Berkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak. Berkati mereka, Yohan Cindy James, yang hari ini berulang tahun. Berkati anak kami Cindy, dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita menjadi miliknya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berikan masa depan yang penuh harapan bagi semua yang hadir bersama dengan semua anak mantu cucunya di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati juga Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia. Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan dia. Ibu Ratna Marlina, sembuhkan dia. Ibu Rosalin di Jerman, Pak Bruri, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih siapapun
siapapun yang sakit pagi ini Tuhan sudah sembuhkan. Ibu Linda Effendi juga Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman, sampai kita ketemu lagi. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak Yanto, Ya Bu Pak John, Meli, terima kasih juga. Joyce, Ya, Ibu Triani, Bu Terima Wace. kasih Pak Pendeta untuk doanya, Sama-sama, pelayanan. amin. Ya, terima kasih semuanya. Yanto, Haleluya. Ibu terima kasih semuanya Ibu pada Uri, pagi hari Ibu ini. Sinta, Tuhan Yesus memberkati kita Amin. semua. Tuhan, Cindy, God bless you Iya. all. God bless you Semuanya all. Praise the Wati. Lord. Selamat Shalom. beraktivitas. Sampai jumpa lagi nanti malam. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin. terima kasih. Amin. Ya.